Selamat sore, saya Armin dan sejak 2000 berapa? 2004 sudah aktif ngeblog. Kemudian saya juga memimpin redaksi di bacapetra.co, kemudian terlibat di beberapa kegiatan literasi. Saya merasa penting membicarakan atur ulang dinding media sosial juga karena tadi sudah sempat dibahas oleh narasumber pertama tentang bahaya hoax, informasi-informasi yang tidak tersaring dengan baik. Gitu. Tapi saya kira di bagian awal yang ingin dibicarakan adalah bahwa kita semua meyakini media sosial itu kita punya rumah baru sekarang. Ya rasanya setiap orang, terutama pengguna internet aktif, itu menghabiskan sangat banyak waktu di media sosial. 2021 ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia, kemudian 2020 saya ingat kita hanya 7 jam di depan internet, sekarang rata-rata 8 jam 52 menit orang Indonesia di depan internet, jadi meningkat pada tahun ini. Kemudian 36% digunakan untuk berkirim pesan di WA, surat elektronik, 21 membuka media sosial, kemudian menyaksikan konten audio video, kontennya Pak Yeri, kemudian untuk bermain game, lalu menjelajah atau browsing, kemudian 3% untuk transaksi jual beli, mungkin itu juga tadi yang soal praktek judi online itu. 7% untuk kegiatan lainnya, ini ada di kelompok ini mungkin ya. Artinya internet bisa apa-apa saja sih sebenarnya. Lalu lebih dari 85% pengguna internet di Indonesia itu menjadi pengguna media sosial, WhatsApp, kemudian Facebook dan Instagram, dan platform itu selalu ada. Nah, karena itulah dia disebut sebagai, menurut saya sebagai rumah baru kita, karena hampir setiap hari kita ada di sana. Tidak berkunjung tapi menjadi tuan rumah di sana. Kemudian di media sosial kita itu ada banyak sekali hal yang terjadi. Yang ada di lini masa media sosial kita adalah apa yang pernah kita sukai. Di feed saya itu Manchester United karena saya penggemar MU, kemudian kita punya feed masing-masing, itu terjadi karena sejarah, jejak digital. Nah, di Facebook, kabar terbaru yang berkeliaran di beranda seseorang itu hasil saringan dari jejak digitalnya. Yang muncul itu updates dari teman yang paling sering berinteraksi dengan pengguna. Ada lingkaran tuh, rekomendasi kalau di algoritma YouTube. Kemudian Facebook juga menyaring kabar-kabar dari orang-orang yang punya kesamaan dengan penggunanya. Di saat bersamaan, ia menjauhkan seseorang dari orang-orang yang tidak punya kesamaan secara algoritma. Sebenarnya baik-baik saja, artinya kita sama-sama misalnya mengakses informasi tentang Manggarai dan kita mengenal Manggarai, tapi pada saat yang sama kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan informasi dari tempat yang lain. Jadi makanya kemudian disebut filter gelembung itu. Itu di Facebook. Instagram juga melakukan hal yang sama. Kalau kita lihat di home di IG kita masing-masing, itu hal-hal yang pernah kita sukai, itu yang ada di sana. YouTube sudah melakukannya sejak lama, kemudian sejak Instagram diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2012. Lalu Google, YouTube dan lain-lain telah menerapkannya sejak lama dan saya kira konsep algoritma itu juga yang dipakai oleh konten kreator seperti Pak Yeri. Twitter menawarkan sesuatu yang berbeda. Di Twitter itu ada fitur topik. Jadi kita memilih topik apa yang kita sukai untuk muncul di feed kita. Sekali lagi itu baik-baik saja sampai kemudian kita sadar bahwa kita sedang dijauhkan dari informasi penting lainnya. Algoritma media sosial itu hanya menyesuaikan topik-topik konten yang disukai oleh setiap pengguna. Biasanya konten yang muncul adalah yang sering dilihat oleh pengguna tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah saya mendapatkan sesuatu yang baru atau itu hanya amplifikasi? Pengulangan, gema dari suara-suara yang sudah saya dengar sejak dulu. Itu kira-kira. Nah,
algoritma media sosial itu berpengaruh pada perilaku pengguna. Algoritma media sosial saat ini itu diatur oleh satu hal yang dikenal dengan nama filter bubble. Ini dipopulerkan oleh Ellie Pricer. Ellie Pricer ini dia aktivis internet. Dia dulu menulis satu buku yang berjudul Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Jadi internet yang kita sebut sebagai gudang informasi itu karena algoritmanya juga menyembunyikan sangat banyak hal yang sesungguhnya kita butuhkan. Filter bubble ini penyaring informasi yang didapatkan pengguna saat menggunakan media sosial dan mesin pencari. Kalau di feed kita di YouTube, kalau di handphone itu biasanya hal-hal yang kita rasa akrab sekali, itu yang muncul di bagian awal. Sekali lagi itu baik-baik saja bahwa kita mengenal lagi informasi yang sudah kita kenal, tetapi menjadi tidak baik ketika misalnya di masa lalu kita tidak sengaja like satu berita dan ternyata itu hoax. Lalu kemudian dia muncul lagi sekarang, dia muncul lagi besok, dia muncul lagi berapa hari kemudian, dan karena dia muncul terus, kita tanpa saringan, kita lalu menganggap itu sebagai kebenaran. Nah, filter bubble yang berdampak buruk karena ini juga bahaya. Terciptanya masyarakat yang mengenal informasi yang sama. Kalau orang-orang hanya mengenal informasi yang sama saja, maka kita tidak bisa belajar apa-apa lagi. Misalnya saya ngobrol dengan Yeri dan kita membicarakan hal yang sama, lalu kami tidak mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jadi narasi-narasi kita menjadi narasi yang seragam. Nah, ekosistem dengan narasi yang seragam itu rasanya bukan ekosistem yang akan berkembang dengan baik. Jadi daya kritis menjadi tidak ada. Nah, bayangkan misalnya ekosistem kita adalah ekosistem yang hoax, yang menampilkan informasi hoax itu, maka daya kritis kita menjadi lemah sekali. Kemudian karena algoritma media sosial itu hanya menghubungkan kita dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama, maka akhirnya kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Kalau misalnya ada orang di belahan bumi lain atau di tempat lain yang memunculkan narasi yang berbeda, dia tidak akan muncul di feed kita. Dia tidak akan muncul di kita punya lini masa Facebook. Menurut saya itu akan sangat berbahaya dan potensinya menjadi lebih berbahaya ketika algoritma ini dimanfaatkan oleh algoritma ini dimanfaatkan oleh korporasi, dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga besar untuk menyampaikan sesuatu lewat konten kreator dengan followers besar. Lalu akibatnya kita hanya mendapatkan informasi yang sama setiap saat. Nah, seseorang itu memiliki kecenderungan untuk mengklaim orang lain sepaham dengan dirinya dan menimpulkan pendapatnya adalah pendapat mayoritas. Kira-kira begitu. Kemudian netizen memiliki kecenderungan untuk menyaring informasi yang masuk baik dalam bentuk bacaan, visual, audiovisual maupun konten lainnya sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa media sosial membuat kita mendapatkan informasi, ada pendapat lain dan menurut saya itu pendapat yang benar. Kita menggunakan media sosial itu justru bukan untuk mendapatkan informasi, tapi mendapatkan konfirmasi atas saya punya pendapat. Begitu. Saya akan skip informasi yang tidak sesuai dengan yang saya yakini dan akan akan titip love pada informasi yang sesuai dengan apa yang saya yakini. Jadi kita menggunakan media sosial itu justru untuk konfirmasi dan bukan untuk mencari tahu. Mengkonfirmasi pendapat kita maksud saya. Nah, kondisi ini membuat dinding media sosial kita itu menampilkan gema. Jadi fenomena itu dikenal dengan nama echo chamber. Echo chamber itu suara-suara dari masa lalu, dari jejak digital pengguna itu diamplifikasi, lalu diyakini sebagai kebenaran. Dan saya lupa, rasanya salah satu orang di Jerman pada zaman-zaman yang tidak enak itu pernah bilang kebohongan yang sering dan berulang-ulang disampaikan itu akan menjadi sebuah kebenaran.
Ya, dia menteri penerangannya Hitler kalau tidak salah yang ngomong itu. Kemudian ada Gerard Lawton dari New York University, dibilang, we construct our online profiles based on what we already know, what we are interested in, and what we are recommended. Social networks are perfectly designed to reinforce our existing beliefs. Jadi media sosial itu mengkonstruksi kita untuk menguatkan kembali apa yang sudah kita yakini. Bahayanya adalah kita menjadi semakin tidak kritis. Kira-kira begitu. Karena itulah pada kesempatan yang baik ini yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo, saya menawarkan menawarkan satu hal yang supaya media sosial ini benar-benar menjadi media informasi, media kita berdiskusi. Maka baik kalau kita mulai mengakali algoritma, mungkin ini hal yang agak tidak disukai oleh content creator karena saya sedang mengajak orang-orang untuk mengakali algoritma dengan mengatur ulang dinding media sosial kita. Mengatur ulang itu artinya kita tidak menghabiskan waktu di media sosial, tapi coba mencari informasi-informasi lain di luar media sosial hanya untuk menjelaskan apakah yang sudah saya yakini sebagai kebenaran ini benar-benar benar, atau sebenarnya saya hanya mendengar suara saya sendiri dari masa lalu. Di masa lalu saya meyakini ini adalah sesuatu yang baik, di masa lalu saya meyakini ini adalah sesuatu yang hebat. Kemudian sampai dengan sekarang, lalu saya menjadi tidak menerima ketika ada orang yang bilang bahwa itu salah. Nah, karena itulah kita perlu memperbanyak bacaan juga melalui fasilitas internet itu tadi, sehingga jejak media sosial kita menjadi lebih variatif, dinding media sosial kita menjadi menawarkan lebih banyak informasi agar kita bisa mempertanyakan kembali. Jadi alih-alih menguatkan apa yang sudah kita yakini, menurut saya yang perlu dikerjakan oleh pengguna media sosial sekarang ini justru mempertanyakan kembali, ada dubium metodicum itu kah? Metode keraguan. Jadi pengguna internet sekarang harus punya itu pertanyaan untuk setiap hal yang ada di dinding media sosialnya. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama tentang itu tadi. Apakah itu benar-benar penting? Apakah itu benar? Apakah itu akan bermanfaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara? Saya membayangkan misalnya ada satu korporasi besar yang kemudian berhasil mempengaruhi konten kreator dengan followers besar, kemudian menyampaikan sesuatu yang seharusnya misalnya itu berbahaya, katakanlah berbahaya buat lingkungan dan lain-lain, tetapi mereka berhasil mengkampanyekan dan itu muncul di kita punya lini massa, muncul secara terus-menerus ketika kita membuka rumah itu setiap hari, dan akhirnya kita sama-sama sepakat bahwa itu ternyata tidak membahayakan lingkungan, misalnya kayak gitu-gitu. Karena itulah dalam mengakali algoritma dengan mengatur ulang dinding medsos kita, saya menawarkan yang pertama, menentukan ulang rumah kita. Apakah memang kita benar-benar berumah di media sosial, atau sebaiknya kita berumah di sangat banyak tempat, berinteraksi dengan orang-orang yang nyata, berani berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat agar diskusi menjadi lebih baik. Kemudian ya sesekali berumah di perpustakaan, berumah di ruang diskusi dengan guru, dengan dosen dan lain-lain. Kemudian menambah pengetahuan dengan memanfaatkan sumber-sumber lain di luar media sosial. Ada banyak sih sebenarnya di internet. Tapi kan media sosial ini memang karena dia punya sistem notifikasi, kita sering terdistraksi. Jadi awalnya kita mau cek jurnal ilmiah, tapi kemudian ada lagi tanda merah, ada satu pesan masuk di WA, akhirnya kita ngobrol di WA. Jadi kemudian saya kira misalnya pembaca e-book juga sering sekali mengalami soal-soal seperti itu. Dia sedang membaca buku di HP-nya, kemudian tiba-tiba ada notifikasi, lalu ya. Oke. Kemudian memastikan melalui pencarian yang sungguh-sungguh apakah informasi yang kita terima selama ini benar sesuai dengan kebutuhan kita, atau dia hanya karena terpapar saja, terjadi berulang-ulang dan akhirnya kita anggap sebagai kebutuhan.
saya ingat ketika dulu saya siaran di radio, ada satu band yang sebenarnya bukan band yang saya sukai. Bukan tipe musik yang saya sukai, tapi itu di-request oleh sekian banyak orang karena mereka mendapatkannya dari sumber lain, dan lama-lama saya bilang bagus kan lagu. Gitu. Jadi saya tidak cukup meyakini bahwa ini benar-benar bagus sesuai dengan yang selera saya, atau justru karena saya hanya terpapar saja. Saya kira selera musik kita saat ini juga dibentuk oleh sistem yang sama. Kemudian memperbaiki jejak digital, kalau di dunia pendidikan mungkin ada HOTS itu ya, higher order thinking skill. Jadi remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Dalam bermedia sosial juga kita perlu HOTS itu tadi. Nah, jika media sosial adalah rumah baru kita, semestinya kita juga percaya bahwa tempat itu adalah ruang diskusi. Kita boleh berbeda pendapat, boleh mempercakapkannya seperti yang kerap kita lakukan di rumah kita. Dan percakapan rumah selalu santun. Ini yang berbahaya kan? Karena kita sering bermedia sosial, kita yakin ini sudah benar, sehingga kita menolak peluang bahwa kita salah. Kita menolak peluang bahwa kita keliru. Kalau di rumah kan biasanya kalau ada yang keliru, satu orang pasti akan memperbaiki, dan itu terjadi dalam dialog yang menyenangkan. Nah, kenapa tidak diterapkan di media sosial? Karena itu tadi, kita punya lingkaran pertemanan, itu hanya menyatakan itu benar. Sehingga ketika satu saja yang muncul itu salah, selesai sudah kita. Saya kira itu yang mau saya bagi hari ini tentang atur undang di media sosialmu, hanya agar kita menjadi pengguna media sosial yang lebih seperti yang diharapkan kira-kira ya. Jadi tidak hanya menggaungkan ulang apa yang pernah kita yakini, tetapi juga mempertanyakan kembali apakah yang pernah kita yakini itu benar atau justru karena dia bergema saja dari suatu di masa lalu. Saya kira itu saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Armin.